Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau melanjutkan mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 114. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu enjoy dan terhindar dari orang-orang yang doyan moyoi, letoi dan suka sotoi. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Kinanti yang melihat gimana masih bete sama Amanda karena emang sudah membuat hidup David jadi hancur lalu mengajak gimana berhenti di sebuah taman. Gimana tentu saja kaget dan tanya mau ngapain. Langsung pulang aja. Namun Kinanti terus memohon. Gimana pun jadi menghela nafas dan akhirnya mengabulkan permohonan Kinanti. Sesampainya di taman, Kinanti ternyata ngajakin gimana makan es krim. Gimana pun jadi makin bete dan bilang jika dia lagi gak mood makan es krim. Kinanti terus memohon sambil ngerayunya. Gimana pun akhirnya mengabulkan permohonan Kinanti. Selesai makan es krim, Kinanti lalu menatap gimana sambil bilang, saya tahu Mas Abhi lagi banyak pikiran. Belum selesai mikirin masalah David yang pergi entah kemana, Mas Abhi juga harus mikirin keberadaan Dharma. Gimana jadi tercenung. Kinanti pun menghiburnya. Kinanti bilang sebentar lagi masalah yang mereka hadapi pasti akan selesai. Mas Abhi bisa tenang karena nggak akan ada lagi yang mengganggu rumah tangga mereka. Gimana pun jadi heran dan tanya maksud ucapan Kinanti tadi. Kinanti sambil senyum lalu bilang, saya cuma minta Mas Abhi buat percaya kalau setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Asalkan kita yakin. Gimana yang belum tahu dengan rencana Kinanti tentu saja jadi makin heran. Sementara itu di tempat lainnya Reno yang emang lagi kesal sama Tonia lalu menemui Tonia dan tanya mau lu apa sih? Kenapa lu sampai follow Instagram nyokap gue? Lu mau cari perhatian? Mau ganggu keluarga gue? Namun Tonia malah ngetawain Reno sambil bilang, lu pikir dengan lu datang ke sini terus ngamuk-ngamuk depan gue bakalan bikin gue takut? Gak. Gue sama sekali gak takut. Lu teriak aja terus. Biar daftar hitam lo makin panjang. Kecelakaan, penipuan, pemerkosaan, sekarang mau ditambah tuduhan penganiayaan? Mau lu? Reno pun kaget dan jadi mati gaya. Emang dasar cowok cemen lu Reno. Payah. Digertak balik sama Tonia aja langsung mati gaya. Gimana kalau Mince kepret jadi centong? Sayur, lu. Pasti bukan cuma mati gaya. Tapi bakalan mati beneran lu. Makanya jangan suka maen api dah. Di tempat lainnya Marissa dan Care ini kaget setengah dan begitu ada kurir yang anterin spring bed buat Herman. Padahal Herman dan Claudia belum menikah. Marissa dan Care ini pun lalu sama-sama berpikir biar bisa gagalin rencana pernikahan Herman dengan Claudia. Sorenya gimana dan Kinanti sampai rumah. Jumi pun langsung menghampiri sambil bilang jika dia punya berita besar. Gimana dan Kinanti pun jadi heran. Jumi lalu bilang soal berita besarnya itu yang tak lain jika Tadianich membawa seorang laki-laki ke rumah dan memperkenalkannya ke Eyang Martu dan Oma jika laki-laki itu adalah calon suaminya. Gimana dan Kinanti tentu saja kaget. Sementara Jumi lalu gosipin Anita. Jumi bilang, jika dia heran karena selama ini dia tidak pernah melihat Bu Anita punya pacar. Tapi tiba-tiba ngenalin laki-laki itu sebagai calon suaminya. Terus bilangnya laki-laki itu pengusaha yang punya cabang di mana-mana. Tapi anehnya pulangnya malah naik angkot. Padahal satpam komplek aja pada punya motor. Masa ini pengusaha nggak punya mobil? Gimana pun malah jadi pusing dengernya. Di saat yang sama, Eyang Martu muncul dan langsung plototin Jumi sambil bilang jika Jumi tuh dibayar buat kerja, bukan buat ngegosip. Jumi pun kaget dan langsung manyun. Sementara Eyang Martu lalu menatap gimana dan Kinanti sambil bilang jika Eyang mau bicara sama kalian berdua. Eyang Martu pun lalu mengajak gimana dan Kinanti masuk ke kamarnya.
Sesampainya di kamar, Eyang Mart selalu bilang jika Eyang sudah menulis surat wasiat buat pembagian harta Eyang nanti. Abhimana dan Kinanti kaget. Sementara Eyang Mart lalu menatap Kinanti sambil bilang jika Eyang lega bisa mewariskan hartanya buat Kinanti. Kinanti pun tercekat dan langsung menggenggam tangan Eyang Mart sambil bilang jika dianggap butuh harta. Yang penting Eyang selalu sehat dan selalu bersama mereka. Eyang Mart yang dasarnya emang suka asal jeplak malah jadi sewot dan tanya emang kamu ngarepin Eyang hidup kapan? Kinanti pun meringis. Sementara Eyang Mart lalu menatap Abhimana sambil kemudian bilang jika dia juga sudah memberikan sebagian hartanya buat Anita. Tapi dengan syarat Anita harus sudah menikah. Abhimana pun tercekat dan jadi teringat sama ucapan Jumi tadi. Abhimana curiga jika laki-laki itu orang suruhan Anita buat ngaku-ngaku ke Eyang Mart sebagai calon suaminya. Setelah selesai bicara sama Eyang Mart, Abhimana pun lalu menemui Anita di kamarnya dan bilang saya dengar tadi kakak kenalin laki-laki sebagai calon suami kakak. Itu cuma akal-akalan kakak ajakan. Anita tentu saja kaget dan langsung membantah tuduhan Abhimana sambil bilang salah jika dia membina rumah tangga lagi. Abhimana lalu bilang jika dia menuduh seperti itu karena dia tahu gimana sikap kakaknya itu. Kalau emang benar kakak serius sama laki-laki itu, buktiin. Abhimana pun lalu pergi. Anita pun jadi dongkol setengah edan sama Abhimana yang ternyata sudah bisa mengetahui rencananya itu. Di tempat lainnya, David yang masih kesakitan minum obat yang dibelinya di warung. Saat itu HP-nya bunyi, ada notifikasi DM masuk. David pun lalu melihatnya. Ternyata dari Kinanti yang tanya David ada di mana. Kenapa nggak kasih tahu saya? Saya tahu kamu lagi butuh waktu buat menyendiri. Tapi dengan kamu pergi seperti itu bukan berarti menyelesaikan masalah. Please kembali lagi David. Atau setidaknya kamu kabari saya. Biar saya tahu jika kamu baik-baik saja. David pun jadi tercenung dan bilang dalam hati. Maafin aku Kinanti. Bukannya aku gak mau kasih tahu kamu. Tapi aku emang masih butuh waktu buat menyembuhkan luka di hatiku. Kinanti yang tahu jika David sudah membaca DM-nya jadi terhenyak dan berdoa dalam hati semoga David baik-baik saja. Di saat yang sama, Radit yang emang sudah jatuh cinta sama Kinanti jadi kebayang terus sama Kinanti. David pun lalu nekat telepon Kinanti. Kinanti yang lagi sendiri di kamar dan baru DM. David tentu saja kaget karena ada panggilan dari Radit. Kinanti pun lalu mengangkatnya. Radit ternyata mengajak Kinanti ketemuan. Kinanti yang emang lagi mau menjebak Radit lalu bilang bisa. Tapi saya harus izin dulu sama Mas Abhi. Di saat yang sama Abhimana yang baru ketemu Niti masuk ke dalam kamarnya. Abhimana pun kaget dan jadi heran melihat Kinanti yang lagi teleponan. Abhimana pun jadi bertanya dalam hati, Kinanti lagi telepon sama siapa ya? Sementara itu Kinanti yang belum sadar jika Abhimana lagi memperhatikannya masih teleponan dan bilang ke Radit, sejaman lagi ya. Saya siap-siap dulu. Abis itu baru saya jalan. Kinanti pun lalu mengakhiri panggilannya. Abhimana yang masih memperhatikan Kinanti jadi teringat sama ucapan Eyang Martu yang bilang kalau istri juga harus dijaga. Bukan tugas istri aja menjaga suami. Abhimana pun jadi menghela nafas dan kemudian pura-pura baru masuk ke dalam kamar. Kinanti pun tercekat dan langsung menatap Abhimana sambil kemudian minta izin keluar karena mau ketemu temannya. Abhiman tanya teman yang mana? Bukannya kamu kemarin baru ketemu sama teman kuliah kamu? Kinanti pun lalu beralasan jika temannya yang sekarang teman SMA-nya. Dia baru pulang dari luar negeri. Abhimana pun pura-pura bete dan langsung izinin Kinanti sambil bilang pulangnya jangan malam-malam. Kinanti pun jadi senang dan langsung ucapin terima kasih sama Abhimana. Kinanti pun lalu berdandan. Selesai dandan, Kinanti lalu pergi. Abhimana yang curiga ada yang tidak beres sama Kinanti diam-diam lalu mengikutinya.
Di saat yang sama Nich mendapat telepon dari Firman. Yang tanya soal aktinya tadi. Apa aktinya sudah meyakinkan? Firman juga lalu meminta bayarannya. Namun Nich malah sewot dan langsung memarahin Firman karena gara-gara Firman rencananya hampir ketahuan. Kamu kan ngakunya pengusaha. Tapi masa pulang naik angkot? Firman pun langsung ngeles dan bilang jika dia emang belum punya mobil. Nich malah makin marah dan bilang, pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau kamu kesini lagi harus pakai mobil mewah. Ngerti? Saya nggak mau semuanya kebongkar. Awas saja kamu. Saya udah janjiin kamu bayaran mahal. Ingat itu. Firman yang emang benar-benar nggak punya mobil jadi pusing 7 keliling. Kinanti masuk ke sebuah kafe dan kemudian menghampiri Radit yang sudah menunggunya. Abhimana yang sedari tadi ngikutin Kinanti tentu saja jadi syok karena tidak menyangka jika Kinanti ternyata menemui Radit. Dan maaf banget ya guys. Dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu cerita sampai di sini. Gimana? Makin seru kan ceritanya? Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Abhimana terhadap Kinanti dan Radit? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat yang baru gabung, klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu enjoy dan terhindar dari orang-orang yang doyan moyoi, letoi, suka sotoi dan pastinya tidak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda.